Kita sampai pada hikmah yang ke-8. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, qala radhiyallahu an, naza'al aqdara man istakbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Naza'al aqdar, menentang takdir Allah. Menentang takdir Allah, mencegah daripada takdir Allah, manistakbaha, orang yang menjelekkan min akhihi, daripada saudaranya, ma la yadkhulu, dari saudaranya muslim, ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar, menjelekkan sesuatu yang tidak masuk di bawah kehendak. Sesuatu menentang daripada menjelekkan daripada saudaranya, daripada sesuatu yang tidak masuk dalam kehendaknya. Apa maksudnya daripada hikmah ini? Ada sesuatu yang muncul itu karena ikhtiar. Ada yang muncul sesuatu itu tanpa ikhtiar. Ikhtiar itu artinya kehendak. Sesuatu muncul karena kehendaknya dia. Contoh, dia ketika naik kendaraan kebut-kebutan, cepet-cepetan, melawan daripada rambu-rambu, sampai akhirnya apa? Tabrakan. Nah, ini adalah apa? Dia melakukan sesuatu yang ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Dia kan bisa jalan dengan tenang. Kenapa kok dia harus kebut-kebutan? Dia kan tidak bisa mentaati daripada rambu-rambu. Kenapa kok dia menentang rambu-rambu sampai akhirnya terjadi kecelakaan, sampai akhirnya terjadi tabrakan? Ini berarti dia melakukan sesuatu yang ada ikhtiar. Ada ikhtiar dengan jalan tenang, dengan jalan berhati-hati, dengan mentaati daripada rambu-rambu. Maka ini dikatakan tahtal ikhtiar. Ini sesuatu yang dibawa daripada kehendaknya dia. Kalau kita istighbah, kita menyalahkan orang yang seperti ini, boleh. Ya, kita menyalahkan daripada apa yang dia lakukan sampai terjadi kecelakaan, sampai terjadi tabrakan, boleh kita menyalahkannya. Tapi kalau dia jalannya sudah tenang, jalannya dia santai, jalannya dia sesuai dengan mentaati daripada rambu-rambu daripada lalu lintas seandainya. Tapi ternyata dia sampai akhirnya ketabrak. Terjadi kecelakaan, tabrakan. Ini yang dikatakan bukan kehendaknya dia. Kenapa? Sudah jalannya tenang, mentaati rambu-rambu, ternyata masih terjadi tabrakan. Ya, ini bukan kehendak dia, ini kehendak Allah. Ini namanya ikhtiar. Ini namanya apa? Ini bukan kehendak daripada dia. Jika ini terjadi, ya tidak usah disalahkan. Ya memang kehendak Allah. Ini adalah takdir. Contoh lain, ada orang bawa gelas sama lepekan, bawa kopi sama di gelas. Bawa dia, tapi jalannya cepet-cepetan, oyok dia, sampai akhirnya tumpah, bahkan pecah, jatuh gelasnya. Ini tahtal ikhtiar. Ini kehendaknya dia. Kenapa? Karena dia bisa jalan dengan tenang kok. Kenapa kok harus lari dia? Kenapa kok harus dia terburu-buru? Ya akhirnya tumpah karena dia terburu-buru. Karena pecah ya karena dia salahnya. Ini kalau disalahkan boleh. Kenapa? Ya memang dia kehendak dia untuk jalan cepat sampai akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya pecah gelasnya. Ya kopinya akhirnya tumpah. Tapi kalau dia jalannya sudah tenang, dia sudah jalannya sesuai dengan yang normal jalan, ternyata tumpah, ternyata pecah gelasnya. Entah itu ketabrak, entah dia kaget, entah dia sampai akhirnya pecah. Ya ini bukan kehendak dia. Ini bukan kehendak dia. Ini orang kalau sampai terjadi seperti itu, ya enggak usah disalah-salahkan, enggak usah sampai kita marah. Wong itu sudah takdir Allah. Ini beberapa contoh. Ada ikhtiar, ada bukan karena ikhtiar.
Begitu juga bisa terjadi pada aslul khilqah. Apa aslul khilqah? Asli ciptaan. Asli ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang contohnya, ada orang seandainya jelek wajahnya. Dia enggak ganteng. Ini orang seperti ini enggak boleh kita jelek-jelekan. Enggak boleh kita ejek. Enggak boleh kita mencaci dia seandainya. Kenapa? Karena itu atas kehendak Allah. Kalau kita jelek-jelekan, kalau seandainya dia punya pilihan, enggak mungkin dia mau wajah jelek. Seandainya kita dikasih pilihan, kamu mau ciptakan wajah kamu seperti apa? Ya pasti cari wajah yang paling ganteng. Itu berarti ketentuan dari Allah. Dia ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, yaitu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita menjelekkan orang yang sudah Allah ciptakan ciptaannya seperti itu, berarti ini orang dikatakan naza'al aqdar, orang yang menentang takdir Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang bukan atas kehendak orang tersebut. Ini tidak harus pada manusia ya. Bahkan pada binatang kita nggak boleh menjelek-jelekkannya. Kenapa? Itu ketentuan Allah. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dia seperti Allah ciptakan itu binatang seperti itu. Walhasil segala sesuatu yang bukan di bawah ikhtiar, bukan atas kehendak dia, bukan atas kehendak manusia itu, maka jangan pernah dijelekkan ataupun disalahkan. Kenapa? Karena itu bagian di antara i'tirad, menentang daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan ada sebagian orang yang soleh. Dia melihat ada seekor anjing yang dia ajrab, gatal-gatal, wasikhan, kotor badannya. Kemudian sudah gatal-gatal, kotor, dia di sekitar daripada tempat sampah. Akhirnya orang soleh melihat tadi itu, damau. Ini apa ini? Anjing sudah gatal-gatal, kotor badannya. Dia risih, dia jijik. Di tempat sampah lagi. Akhirnya apa? Subhanallah, Allah berikan kemampuan kepada anjing tadi itu bisa berbicara dan mengatakan kepada orang soleh tadi, anta ta'tarid ala san'ah am ala sani. Kamu ini menentang, tidak terima atas ciptaannya atau yang menciptakannya. Kalau kamu menentang atas ciptaannya, kalau seandainya aku ada pilihan untuk bisa menciptakan aku sendiri, aku gak akan senang diciptakan sebagai anjing. Tapi kalau kamu menentang atas penciptanya, fahuwa la yus'al amma yaf'al, maka Allah tidak dipertanyakan dengan apa yang Allah lakukan. Itu bukan urusan kamu, ini urusan ciptaan Allah. Akhirnya apa? Kaget ini orang yang soleh tadi melihat seperti itu. Dia menangis, akhirnya dia menyesal. Bahkan ada riwayat yang melakukan ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Itu Nuh itu dikatakan summiya Nuh, ya, dinamakan Nuh itu kenapa? Likasrati nauhihi wa bukaihi ala nafsih. Karena dia banyak menangis dan merintih terhadap apa yang dia telah lakukan. Saking akeh nangisnya sampai dikatakan Nuh. Likasrati ya bukaihi wa nauhi. Dikatakan bahwa Nabi Nuh ini pada satu saat, sebab daripada dia sampai merintih dan menangis sampai meninggalnya, selalu dia menangis menyesal daripada pernah melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Dia itu melihat ada seekor anjing yang kotor, yang gatal-gatal tadi itu. Kemudian dia apa? Merasa jijik, bahkan meludah. Bahkan apa? Itu Nabi Nuh meludah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada anjing tadi bisa berbicara. Ngomong itu anjing, kamu itu mencaci aku
dengan meludah tadi itu atau mencaci yang menciptakan aku. Kaget ini Nabi Nuh ketika mendengarkan anjing tadi bisa berbicara. Dia baru sadar, ya Allah. Akhirnya apa? Dia menyesal sampai akhirnya menangis seumur hidupnya. Selalu Nabi Nuh menangis dan merintih. Kenapa? Karena dia telah melakukan hal yang tadi itu dianggap dia adalah satu kesalahan. Nah, karena itu apa? Ya, kita nggak boleh mencaci sesuatu, menjelekkan sesuatu yang itu adalah bukan atas kehendak itu manusia. Nggak boleh kita mencacinya. Kenapa? Itu sudah ketentuan Allah. Lah kalau kita saat ini mencaci daripada atas sesuatu yang itu adalah ketentuan Allah, berarti kita dikatakan orang yang menentang takdir Allah. Nah, karena itu, ya, walhasil manusia itu apa? Jangan menjelekkan siapapun. Ya, ketika terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, semuanya jangan kita jelekkan. Tapi boleh kita i'tirad, boleh kita menentang sesuatu yang mungkin itu adalah di bawah ikhtiar atas kehendak dia, baru kita boleh apa? Menentangnya. Kenapa? Karena sesuatu itu semuanya atas kehendak Allah. Tapi ya kita boleh i'tiradnya kepada maqdi. Ada qada, ada maqdi. Ada ketentuan Allah, ada yang terjadi pada orangnya tadi itu. Contoh, ada orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh i'tiradnya kepada Allahnya. Kepada apa? Yang menentukan. Kita enggak boleh. Kita contoh menentang kepada Allah, kenapa sih Allah menjadikan dia itu asi? Ini enggak boleh. Ini i'tirad ala Allah. Ini dilarang. Kenapa? La yus'al amma yuf'al. Amma yaf'al. Allah tidak dipertanyakan dengan apa yang Allah telah lakukan. Semuanya atas kehendak Allah. Kita jangan menyalahkan kenapa ini orang kok dijadikan orang yang maksiat. Kenapa Allah menjadikan ini orang maksiat. Ini gak boleh. Tapi kalau kita menyalahkan asinya, kita menyalahkan orang yang melakukan maksiatnya, boleh. Kenapa? Karena dia bisa menghindar. Orang itu melakukan maksiat itu ada ikhtiar. Dia bisa melakukan maksiat, dia bisa meninggalkan maksiat. Ketika dia melakukan maksiat, kita menyalahkan dia. Kenapa? Karena dia bisa menghindari maksiat. Sama aja dengan tadi itu. Ada orang jalannya kebut-kebutan sampai tertabrak. Kita salahkan karena dia apa? Kebut-kebutannya. Kalau dia jalannya tenang kemudian ketabrak, itu atas kehendak Allah. Gak bisa disalahkan. Ini juga sama. Ada orang yang melakukan maksiat, kita gak menyalahkan Allah. Kenapa kok Allah jadikan dia orang yang maksiat? Bukan. Tapi apa? Kita salahkan kenapa kok dia melakukan maksiat. Padahal dia bisa milih kok untuk tidak melakukan maksiat. Karena manusia itu ada ikhtiar. Ada apa? Pilihan untuk melakukan sesuatu. Contoh, ini ada minuman keras, ini ada air. Dia bisa melakukan dua-duanya ini. Mau minum minuman keras bisa, mau minum daripada air bisa. Tapi dia pilih minum khamar, ya ini kehendak dia. Ya dia dikatakan berdosa karena dia milih daripada meminum minuman keras tadi itu. Walaupun semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi pilihannya dia itu yang dia akhirnya apa? Mendapatkan dosa. Nah, kalau kita menyalahkan karena pilihannya dia tadi itu alal maqdi, maka itu hukumnya apa? Boleh. Itu bukan dikatakan menentang takdir Allah. Kemudian dikatakan, seandainya ada orang mengatakan gini, kenapa orang-orang kafir itu kok melakukan hal-hal yang begitu ya pada kaum muslimin? Kita menyalahkan, kenapa Allah itu kok menjadikan orang kafir itu kok bisa mengalahkan orang-orang muslim? Ini enggak boleh kita menentang. Tapi kalau kita mengatakan kenapa orang-orang muslim ini kok tidak jadi orang yang taat kepada Allah sehingga Allah akan menolong dia nantinya, ini boleh. Tapi kalau menyalahkan kehendak Allahnya, itu yang enggak boleh. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena itu apa?
Habib Abdullah Haddad mengatakan apa? Naza'al aqdar, orang dikatakan menentukan takdir Allah. Siapa yang menentang takdir Allah? Orang yang menjelekkan daripada saudaranya muslim di dalam sesuatu yang tidak atas kehendak itu manusia. Kalau sudah itu ketentuan Allah, ya jangan dijelek-jelekkan, ya jangan disalahkan. Ada satu cerita ini, Syaqiq al-Balkhi. Syaqiq al-Balkhi ini beli bitikha, beli semangka tadinya. Beli semangka untuk diberikan kepada istrinya karena istrinya pingin semangka. Dibelikan semangka. Sampai di rumah dibuka itu semangka, ternyata semangkanya rusak. Ternyata semangkanya enggak manis. Marah-marah si istrinya dari itu. Marah-marah, akhirnya si suaminya mengatakan kepada istrinya, kamu ini marah terhadap siapa? Kenapa kamu kok marah? Kamu ini marah terhadap siapa? Alal ba'i, au alal musyari, au alal zari, au alal khaliq. Kamu ini marahnya terhadap penjualnya atau terhadap pembelinya, ya dia suaminya. Atau alal zari yang menanam, au alal khaliq atau terhadap penciptanya. Kalau kamu marah terhadap ba'i, kalau kamu marah terhadap penjualnya, seandainya dia menjual tadi itu atas kehendak dia boleh milih dengan apapun, maka dia akan menjual yang paling bagus pasti. Kalau dia mau berkehendak sesuatu yang tidak bisa dilihat, semangka tahu manis atau enggaknya dari mana, walaupun mungkin ada ciri-ciri, tapi kalau ternyata nggak bagus, nggak manis, penjualnya nggak mungkin mau menjual yang jelek, rugi dia. Kenapa? Nggak akan datang lagi pembeli-pembelinya. Kalau dia atas kehendak dia tidak akan menjual kecuali yang terbaik. Kalau kamu menentang daripada baiknya, kalau kamu menentang musyarinya, tidak mungkin aku beli sesuatu yang tidak baik. Ya aku akan pilih yang terbaik kalau aku bisa. Kalau kehendak itu atas kehendak aku akan membeli sesuatu yang terbaik untuk kamu. Kemudian kalau kamu mau i'tirad terhadap zari yang menanam, gak mungkin orang menanam kecuali sukses pinginnya. Tanamannya bagus, panennya selamat semuanya. Kemudian hasilnya juga bagus. Pasti kehendak daripada orang yang menanam, pasti dia panen dengan sempurna. Terus tinggal siapa? Kamu berarti menentang tadi kalau tidak terhadap baik, penjual atau pembelinya atau yang menanamnya, atau kepada siapa? Khalik. Berarti kamu i'tiradnya kepada siapa sekarang? Kepada yang menciptakannya ini semangka. Akhirnya si perempuan tadi baru sadar, ya Allah, iya betul. Nyesel dia. Karena itu sesuatu yang bukan atas kehendak manusia, jika terjadi ya enggak usah dijelek-jelekan. Kenapa? Karena itu semuanya bukan atas kehendak orang yang melakukannya tadi itu, karena itu ke atas kehendak Allah. Kalau kita menentang daripada sesuatu yang bukan ikhtiarnya manusia, bukan kehendaknya manusia, maka kita dikatakan menentang takdir Allah. Nah, itu hasil kita harus paham, orang yang menjelekkan terjadinya sesuatu bukan karena ikhtiar itu manusia, bukan atas kehendak itu manusia, tapi karena takdir Allah, maka dia termasuk orang yang menentang takdir Allah. Karena itu kalau apapun yang terjadi seandainya atas ketidaksengajaan, ya enggak usah terlalu marah-marahnya. Kadang-kadang ya Allah habis-habisan ngamuk, iya. Padahal enggak ada kesengajaan. Dan itu pun bukan atas kehendak itu manusia. Itu manusia harus Harus jadi orang bijaksana. Bukan segala sesuatunya marah. Nah, kalau terjadi sesuatu karena memang itu kesembronoannya dia bisa kok melakukan sesuatu yang baik, tapi dia melakukan yang jelek, dia marah, nggak apa-apa. Boleh dia marah. Kenapa? Dia bisa melakukan yang baik, tapi dia sembrono, marah dengan kelakuannya dia, nggak apa-apa.
Tapi kalau sesuatu sudah berhati-hati, sudah diatur, sudah dia melakukannya sesuai dengan apa yang dia harus lakukan, ternyata nggak sesuai, ternyata ketentuan Allah, takdir Allah lain. Ya kita nggak usah marah, terlalu waduh marahnya habis-habisan. Nah ini nggak boleh. Kita harus jadi orang yang bijaksana. Sebaliknya, ar-ridha, lanjutannya itu. Ar-ridha bil qada yantafi ma'ahul i'tirad 'ala Allah wa yabqa ma'ahu talab lima yanbaghi ayyutlab wal harab mimma yuhrab. Dikatakan apa? Hikmah selanjutnya ar-ridha bil qada, ridha dengan ketentuan Allah. Ridha dengan ketentuan Allah itu yantafi ma'ahu al-i'tirad, meniadakan bersama ridha tadi itu al-i'tirad 'ala Allah, menentang daripada takdir Allah. Ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu akan meniadakan dia menjadi orang yang menentang takdir Allah. Ridha dengan ketentuan Allah. Tapi wayabga masih tersisa ma'ahu bersamanya, bersama ridha tadi itu masih tetap bersama adanya ridha, at-talab kita masih boleh menuntut mencari, masih kita boleh berusaha lima yang bagi ayutlab, untuk sesuatu yang seharusnya sepatutnya untuk dicari. Wal harab, dan kita kabur, lari, menghindar mimma daripada sesuatu minhu, dari itu apa? Dari sesuatu tadi itu apa yurab, memang sepatutnya harus apa? Dihindari. Apa ini maksudnya? Contoh gini. Ada orang sakit. Ada orang sakit. Ana ridho. Ana dijadikan orang yang sakit, ana ridho. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ana enggak mau menentang daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Kemudian dia mengatakan, karena itu ana enggak mau ke dokter, ana enggak mau beli obat. Salah. Kalau dia ridho dengan dijadikan dia apa, orang yang sakit, dia tidak menentang ketentuan Allah, benar, bagus dia. Dia menjadi orang yang ridho dengan ketentuan Allah, tidak menentang daripada takdir Allah. Tapi ketika dia apa? Tidak mencari sesuatu yang sepatutnya harus dicari, yaitu apa? Sehat. Kita kan boleh ikhtiar datang ke dokter, kemudian apa? Mengeluh kepada dokter. Apa itu dikatakan menentang daripada takdir Allah? Bukan. Apa? Yabqa ma'ahu talab lima yanbaghi ayyutlab. Tidak menutup ridho. Tidak dikatakan kita menentang ketentuan Allah dengan kita mencari sesuatu yang seharusnya sepatutnya untuk dicari. Seperti apa? Sehat. Kita sakit, kita cari supaya kita bisa sehat. Walaupun itu semuanya atas ketentuan Allah, ini tidak dikatakan menentang takdir Allah. Nah, kalau kita enggak, sudah ana ridho dengan ketentuan Allah, ana jadikan sakit, udah ana mau berobat, ana enggak mau ke dokter, ana enggak mau beli obat. Salah. Silahkan Anda ke dokter, itu sesuatu yang patut untuk dicari. Bukan berarti kamu melakukan itu berarti kamu menentang takdir Allah. Ini keliru. Kenapa? Karena kesehatan itu adalah sesuatu yang patut untuk dicari, sesuatu yang patut untuk diharapkan. Karena itu kalau kamu berobat bukan berarti menentang ketentuan Allah, menentang daripada takdir Allah. Yang menentang takdir itu bagaimana? Yang dikatakan menentang takdir Allah itu kalau kita enggak setuju Allah menjadikan kita sakit, kita dijadikan sakit. Kita dijadikan sakit, kita enggak setuju. Oh, iki aku wis salat, wis poso, wis maca Quran sik loro ae. Ah, ini baru. Ini berarti menentang takdir Allah. Tapi kalau dia sudah setuju, dia ridho dengan sakit yang diberikan apa? Sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berobat, enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia at-talab lima yang bagi yutlab, karena dia menuntut atau mencari sesuatu yang sepatutnya untuk apa? Dicari, yaitu apa? Kesehatan. Contoh ini lain. Ada racun. Racun ini bisa membunuh.
racunnya ganas. Ana ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian diminum itu racun. Apakah itu dikatakan ridho dengan ketentuan Allah? Bukan, ini bodoh ini orang. Kenapa? Ridho dengan ketentuan Allah itu al-harab, dia lari menghindar daripada sesuatu yang sepatutnya untuk dihindari. Bukan berarti ini racun ya kalau takdirnya Allah anak tidak mati ya tidak mati, ya keliru kamu. Kamu harus lari, kamu harus menghindar daripada sesuatu yang memang sepatutnya harus dihindari. Ada ular menghampiri dia. Kalau takdirnya Allah, aku tidak ya dipatok sama ini ular, ya saya nggak akan dipatok, tetap hidupi ularnya. Ini bodoh. Harusnya apa? Al-harab. Harusnya apa? Dia lari, kabur. Kenapa? Ini sesuatu yang memang apa? Pantas untuk kita kabur terhadapnya. Kenapa? Bahaya kok. Oh, berarti kita kabur, berarti kita menentang takdir Allah. Ya, bukan menentang takdir Allah. Justru kita apa? Menyelamatkan diri kita apa? Daripada sesuatu yang bahaya, itu tidak apa? Tidak dikatakan menentang takdir Allah. Nah, karena itu ada sesuatu yang harus apa? Kita ya jangan semuanya kita samaratakan gitu. Contoh lain, ada api. Ada api. Anak kalau ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala, anak enggak akan bisa terbakar. Karena itu anak akan masuk ke dalam api. Ya ini bodoh ini orang. Kenapa? Karena orang normalnya ya orang masuk api ya terbakar. Ya, ini orang gila ini. Seharusnya apa? Dia lari daripada api. Kenapa? Karena api itu bisa membakar. Bukan berarti kamu lari daripada api itu kamu tidak ridho dengan ketentuan Allah. Bukan berarti kamu menentang daripada takdir Allah. Karena itu kita boleh tetap apa al-harab mimma yang bagi ayyuhrab. Kita boleh apa tetap apa menghindar daripada sesuatu yang memang sepatutnya kita apa harus menghindar. Kan itu ya. Kalau menentang Allah memang enggak benar. Tapi kalau menentang bukan menentang daripada ketentuan Allah, tapi kita menyelamatkan diri kita atau kita berusaha untuk bisa mendapatkan sesuatu yang harus didapatkan, itu bukan dikatakan menentang daripada takdir Allah, bukan kita dikatakan orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Malah orang yang menentang Allah itu memang tidak benar. Karena itu dikatakan apa? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, jadikan sakit tak ridho. Wis poso, wis salat sik loro ae. Salat bendino jamaah, jarene nglancarno rezeki, ndak lancar-lancar rezekinya seandainya. Seret terus, melarat terus seandainya. Ya ini menentang daripada apa? Takdir Allah. Orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar terhadap balakku kata Allah Subhanahu wa taala, maka carilah Tuhan selain aku. Wis dolek Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia itu pasti akan diuji. Gak ada manusia yang luput daripada ujian. Kita sekolah aja mau naik kelas diuji kok. Iya kan? Kita dari SMP ke SMA mau naik kelas aja, dari kelas 1 kelas 2 harus diuji kok. Pondok juga sama, mau naik ya tingkat yang lebih tinggi harus diuji kok. Manusia juga sama, manusia gak mungkin luput daripada ujian. Kalau manusia gak sabar terhadap ujianku kata Allah, cari Tuhan selain aku. Wis dolek Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ya kita nggak boleh menentang daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu contoh gini. Manusia misalnya ditakdir menjadi orang yang fakir. Kemudian dia ridho. Dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti dia nggak boleh bekerja?
Allah tentukan dia jadi orang fakir, orang enggak mampu. Dia jadi orang yang enggak mampu. Dia ridha. Tapi dia bekerja. Apakah dengan bekerjanya dia itu berarti dia menjadi orang yang tidak ridha dengan ketentuan Allah, menjadi orang fakir? Enggak. Boleh tetap dia bekerja. Ridha dijadikan orang fakir itu artinya apa? Dia tetap jadi orang taat, tetap dia sholat, tetap dia puasa, tetap dia meninggalkan maksiat. Walaupun dia jadi orang fakir, tetap dia berusaha bekerja. Supaya apa? Supaya Allah memberikan kecukupan kepada dia. Karena itu apa? Kalau kita fakir, ridha dengan ketentuan Allah, bukan berarti nggak boleh bekerja. Kamu tetap boleh bekerja. Kamu tetap boleh apa? Mencari rizki. Untuk apa? Supaya kamu tercukupi, dan itu melaksanakan daripada perintah Allah. Karena itu apa? Termasuk at-talab mimma yambaghi ay yutlab. Karena itu mencari sesuatu yang memang seharusnya apa? Dicari, dan itu melaksanakan perintah Allah. Ya, kita diperintahkan apa? Untuk yas'a, untuk mencari, berusaha mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, kalau kita dijadikan, ya, Alhamdulillah min dzalik, ya. Kalau saya kita jadikan orang yang bodoh. Ya, jadikan orang yang bodoh. Udah, anak sudah takdir. Jadikan orang yang bodoh, karena itu anak enggak usah belajar. Keliru ini orang. Kalau dia jadikan orang yang bodoh, jadikan orang awam seandainya, kemudian dia belajar, itu bukan berarti menentang takdir Allah. Bukan dia berarti tidak menerima daripada takdir Allah. Tetap dia berusaha untuk jadi orang yang faham. Oh, anak enggak faham, hadir pengajian. Harus. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ya wis ngene, aku dadi wong bodoh, dadi wong awam, wis wong awam. Wis tak ngerti salat, tak ngerti apa, sudah awam kok. Apa seperti itu? Berarti itu apa dikatakan menerima ketentuan Allah? Ya enggak, malah salah dia. Harusnya apa? Tetap dia berusaha jadi orang yang mengetahui ilmu. Bukan berarti apa? Ridha dengan apa yang Allah takdirkan, ya kemudian dia tidak berusaha. Ini termasuk at-talab mimma yambaghi ay yutlab. Mencari sesuatu yang memang sepatutnya harus apa? Dicari. Ketika dia jadi orang fakir, berusaha bekerja sampai Allah berikan kemampuan, jadi orang mampu. Dia orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, berusaha belajar sampai Allah takdirkan dia jadi orang yang berilmu. Dia orang yang sakit, berusaha berobat ke dokter sampai Allah berikan kesembuhan. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ketika dia mendapatkan apa yang dia cari, kemudian Allah memberikannya, syukuri. Kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena Allah memberikan semua harapan yang kita harapkan. Karena Allah memberikan semua yang kita tuntut, yang kita cari. Fakir, berusaha, bekerja, gak sugi-sugi, tetap jadi tidak mampu, tetap ridho dengan ketentuan Allah. Kenapa? Wajibnya kita berusaha. Ketika Allah takdirkan lain, kita menerima. Ya, ini yang dikatakan ridho dengan ketentuan Allah. Tetap ada usaha, tapi ketika Allah tetap menginginkan kita menjadi orang yang Allah kehendaki, ya sudah, kita tak terima takdir Allah. Bukan kita menjadi orang yang akhirnya tidak menerima ketentuan Allah, tidak ridho dengan ketentuan Allah, malah menentang dengan ketentuan Allah, sampai dia akhirnya meninggalkan taat, sampai dia akhirnya melakukan maksiat. Nah, ini keliru. Paham ini ya? Nah, karena itu apapun yang di situ kita ketika Allah takdir kita menjadi apapun, kita terima. Tapi ketika kita mencari sesuatu yang memang boleh untuk dicari, silakan. Itu tidak menjadikan kita termasuk orang yang tidak ridho daripada ketentuan Allah, tidak menjadikan kita menentang daripada ketentuan Allah. Tapi ternyata Allah menghendaki lain. Setelah kita berusaha, setelah kita mencari, tetap Allah memberikan ketentuan yang lain, ya sudah, kita terima ketentuan Allah. Itu yang dikatakan ridho
bi qadaillah. Itu ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibn Arabi dia mengatakan la yalzamu birridha bil qada ar-ridha bil maqdi. Tidak harus ridho dengan ketentuan Allah, harus ridho dengan yang terjadi pada itu takdir. Saya ulangi lagi. La yalzamu birridha bil qada, tidak harus dengan ridho dengan ketentuan Allah. Kita ridho dengan ketentuan Allah. Tidak harus kita itu ridho dengan al-maqdi. Maqdi itu apa? Yang terjadi pada itu takdir. Contoh ini ya. Dia dijadikan ditakdir dia menjadi orang yang sakit. Bukan berarti dia ridho dengan penyakitnya. Ketentuan qada dari Allah, dia menjadi orang yang sakit. Bukan berarti dia harus ridho dengan apa? Penyakitnya. Wis jarno wis penyakitnya. Enggak. Kita tetap boleh apa? Berusaha untuk apa? Menyembuhkan daripada penyakit tadi itu. Tetap kita ridho dengan takdir Allah, kita dijadikan sakit. Tapi kita tidak ridho dengan penyakitnya, kita berusaha ke dokter, kita beri obatnya, kemudian apa? Kita jadi orang yang sehat. Kita menghilangkan daripada itu penyakit. Contoh lain, Allah takdirkan kita manusia ini hidup, juga ada makhluk yang lain hidup. Seperti apa? Nyamuk. Nyamuk itu sudah ketentuan Allah. Allah ciptakan nyamuk. Ada nyamuk di sekitar kita. Kita ridho dengan ketentuan Allah. Wis babano, wis biarkan nyamuk nyokoti kita semuanya gitu. Bukan berarti ya kita ridho dengan ketentuan Allah, kita juga ridho dengan adanya apa? Itu apa? Maqdinya. Oh, ada nyamuk, ini bahaya, bisa demam berdarah, bisa malaria. Kita berusaha beli obatnya, semprot. Wah, ini menentang takdir Allah. Enggak harus kita ridho dengan apa? Maqdinya. Paham ini ya? Nah, karena itu la yalzam, tidak harus ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan maqdi, dengan yang terjadi pada itu apa? Takdir. Nah, karena itu wah, kita ya ridho yang terjadi apapun yang Allah tentukan. Ada terjadi perzinaan, kita ridho. Terjadi minum-minuman keras di mana? Ridho. Terjadi seandainya pembunuhan atau pencurian, kita ridho gitu. Oh, Fir'aun ridho, Namrud ridho, semuanya ridho berarti. Dan syariat lah amar ma'ruf nahi mungkarnya di mana? Kita diperintahkan untuk mengajak orang berbuat baik, kita diperintahkan untuk mencegah kemungkaran, di mana syariat akan terjadi? Itu ketentuan Allah semuanya. Tapi dengan yang terjadi kita enggak ridho. Jangan sampai ada terjadi perzinaan di daerahku. Jangan sampai ada minuman keras di daerahku. Jangan sampai terjadi terus gitu. Maqdinya kita tidak ridho. Ketentuan Allah, Allah jadikan semuanya ini itu atas kehendak Allah. Nah, itu harus kita pikirkan. Nah, karena itu dikatakan dalam hadis Nabi nanti di akhir zaman, Nabi itu sudah mengabarkan akan terjadi di akhir zaman, katanya la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yabqa ahadun illa akala riba. Akan datang terhadap manusia satu zaman yang tidak akan tersisa seorang pun illa akala riba, kecuali akan makan riba. Akan datang satu zaman, di zaman itu udah riba sudah kemana-mana. Tidak akan mendapatkan seorang pun kecuali dia akan akal riba. Fa in lam yakulhu, kalau dia tidak makan riba, asabahu min bukharih, ada riwayat min ghubarih, maka dia akan, kalaupun dia nak makan riba, dia tetap akan kena debunya. Dia akan kena uapnya daripada itu apa? Riba. Artinya apa? Saking umumnya orang yang melakukan riba di akhir zaman, ya, itu semuanya ketentuan Allah. Di akhir zaman akan terjadi. Semua di akhir zaman akan banyak orang yang melakukan riba. Tapi bukan berarti, ya, bukan berarti kita udah, ini kan Nabi sudah mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman
semua zaman saat itu semuanya akan makan riba. Oh, berarti riba boleh saat itu. Ya, bukan berarti gitu. Kita tidak menentang ketentuan Allah. Ini yang akan terjadi di akhir zaman. Allah sudah akan tentukan, ya, akan terjadi di akhir zaman. Karena apa? Setiap zaman ke zaman berikutnya itu akan lebih jelek keadaannya. Seperti zaman sekarang kita, riba sudah di mana-mana. Ya, Bang Didil bisa kan? Ya, malah menganggap itu hal yang boleh. Kadang-kadang ibu-ibu rumah tangga sekarang dianggap itu hal yang wajar. Padahal riba itu. Bang Didil datang di kampung-kampung biasanya. Itu riba, jelas ribanya itu sudah. Tapi mereka menganggap apa? Hal yang wajar. Kenapa? Sudah merata riba di mana-mana di akhir zaman. Dan itu apa? Itu ketentuan Allah. Kita nggak boleh iktirad. Kita nggak boleh menentang daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nggak boleh ridho. Oh yes jarno wis. Nabi sudah ngabarkan kok. Ya sudah biarkan. Riba sudah biarkan. Zina sudah, memang di akhir zaman itu akan terjadi perzinahan di mana-mana. Ya sudah biarkan. Tidak boleh kita ridho. Kita nggak boleh ridho dengan apa yang terjadi tadi itu. Itu yang dikabarkan oleh Nabi. Tetap kita berusaha untuk menghindar. Bukan berarti itu hal yang wajar dan itu diperbolehkan. Ya tetap hukumnya haram. Ini contoh, ini Nabi ngabarkan ini. Nah, karena itu apa? Jangan sampai kita apa? Menentang daripada kehendak Allah. Tapi bukan berarti kita terima ridho dengan apa yang terjadi. Dan itu terjadi apa? Sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Karena itu apa perbedaan antara qada dan takdir? Kan kita wajib percaya dengan ketentuan ya dari Allah Subhanahu wa taala, qada dan takdir. Apa perbedaan antara qada dan takdir? Katakan qada itu wujudu jami'il mawjudat fil lauhil mahfuz mujtama'ah. Terjadinya semua apapun yang ada yang akan terjadi di lauhil mahfuz. Jadi apapun yang terjadi nanti di dunia ini, semuanya apapun, mulai yang belum terjadi sampai terjadi sudah ada di lauhil mahfuz. Itu qada'ullah. Jadi ketentuan Allah sudah ada. Bakal bumi ini seperti apa, bakal manusia ini seperti apa, bakal semuanya, ya daerah ini seperti apa, manusia ini, perorangan sudah ada. Ketentuan kita sudah ada di lauhil mahfuz. Ketentuan Allah yang bakal terjadi pada makhluk ini semuanya ada. Yang ada di lauhil mahfuz itu namanya qada'ullah. Kalau takdir itu apa? Wujuduha mutafarriqa fil a'yan ba'da husuli syara'itiha. Yaitu terjadinya semua yang ada ini mutafarriqa, terpisah-pisah fil a'yan, di dalam apa? Kenyataannya, di dalam perorangannya. Kalau bahasa dibahasakan apa? Tanfidnya, pelaksanaannya itu takdir namanya. Ketentuan Allah yang ada di lauhil mahfuz itu qada. Kalau qadar, pelaksanaan daripada qada dari itu. Oh fulan sakit, sudah di lauhil mahfuz sudah ada. Pelaksanaannya sakitnya sekarang. Oh fulan meninggal, sudah Allah tentukan umurnya. Meninggalnya itu takdirnya Allah. Tadi ada qada dan ada qadar. Dua-duanya kita wajib percaya dan kita wajib ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan itu ya. Ini semuanya apa? Kalau kita kita fahami ya, enggak mungkin kita akan menjadi orang yang menentang daripada apapun yang terjadi di muka bumi ini. Apapun yang terjadi, mau terjadi apapun sudah, bencana secara umum, secara khusus, apapun sudah. Kita enggak mungkin menjadi orang yang tidak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tahu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti wis aku dadi wong ini bodoh, wis bodoh. Aku dadi wong fakir, wis fakir. Wis ndek omah tok meneng tok. Ya ndak. Kenapa? Bukan dikatakan ridho dengan ketentuan Allah berarti dia enggak boleh bekerja, dia enggak boleh berobat, dia enggak boleh menjadi orang yang berilmu. Tetap dia berusaha. Dia boleh tetap mencari sesuatu yang harus dicari, dia menghindar daripada sesuatu yang harus dihindari. Nah, itu yang apa? Kalau kita
memahami daripada makna ini, insya Allah kita hidup di dunia ini nikmat, tenang. Apapun yang terjadi kita nggak akan bingung, nggak akan kita menjadi orang yang susah. Kenapa? Nikmat. Kenapa? Dia tahu punya Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Kalaupun itu sesuatu yang dia inginkan, minta sama Allah, masih tidak dikasih, ya sudah, dikasih syukur. Enak kan? Jadi orang seperti ini nikmat. Dia tidak jadi orang pemalas, dia tidak jadi orang yang sembrono, tetap dia jadi orang yang dia masih bisa mengharap, masih dia meminta, tapi bukan meminta kepada makhluk, tapi meminta kepada Allah. Nikmat hadirin. Kalau kita tahu, ya, memahami daripada makna hikmah ini, wah enak urip di dunia. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kefahaman sehingga kita bisa menjadi orang yang selalu taat kepada Allah, menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketentuan baik ataupun ketentuan buruk. Amin ya rabbal alamin.